Immediately, the administration has given no real indication about the scope of the tariffs before this moment, percentages or the countries being targeted. Just this morning, a senior administration official telling ABC News, quote, "It's still all very fluid." It's believed to be an aggressive plan here, which will include tariffs on some of America's closest allies. Thank you very much. Let's listen to the president. Thank you. Jadi gini ya, Trump naikin tarif lagi. Bukan cuman buat China, bukan cuman buat Eropa. Sekarang Indonesia juga diajak main, langsung kena combo 42% tarif. Luar biasa. Udah kayak kita langganan warung aja, tiba-tiba besok suruh bayar pajak restoran Michelin. Tapi yang lebih lucu bukan itu. Yang lebih lucu adalah reaksi kita. Cuek, datarnya setengah mati. Kayak orang yang diputusin pacar tapi masih nge-like story-nya. Pemerintah bilang, kami akan menempuh jalur diplomasi. Netizen bilang, lah emang kita ekspor apa aja ke sono? Dan media bilang, Indonesia terkena imbas tarif Trump. Ya, sementara di luar sana, negara-negara tetangga lagi mikir, gimana caranya kita manfaatin kegilaan ini buat naik kelas. Vietnam udah buka gerbang pabrik, Meksiko lagi diskon bea masuk buat investor US, dan kita masih debat kenapa Indonesia kena tarif. Padahal pertanyaannya harusnya dibalik. Kalau dunia lagi pecah kayak spion ditabrak, kenapa kita nggak ngambil serpihan yang bisa jadi cermin buat masa depan kita? Gini, dunia itu emang nggak adil, apalagi dunia dagang. Tapi justru di tengah kekacauan selalu ada negara yang bisa naik pangkat. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia ngerti di mana posisi dia sekarang, apa peluang yang baru muncul, dan yang paling penting, gimana cara ngambil alih spotlight tanpa minta izin. Kita tuh sering banget ya pengen jadi pemain global, tapi sering lupa pemain global bukan yang paling gede, tapi yang paling cepat baca peta baru. Nah, petanya udah berubah nih bro. Dunia udah bukan satu pasar raksasa yang bebas hambatan, tapi mulai berubah jadi kumpulan gang-gang kecil penuh tarif, pajak, dan perjanjian yang begitu rumit. Dan di tengah gang-gang sempit itu ada satu peluang emas. Jadi titik produksi yang netral, strategis, dan bisa dipercaya tentunya. Bisa nggak Indonesia ambil posisi itu? Bisa nggak kita manfaatin momen itu buat lompatan kuadran? Dari penonton global jadi produsen regional? Atau kita mau terus jadi negara yang nontonin negara lain ribut sambil ngeteh di beranda, dan tiba-tiba kita udah sadar, loh kok ekonomi kita ikutan anjlok? Nah, di segmen berikutnya, kita bakalan bongkar apa sebenarnya yang dilakukan Trump dan kenapa ini bisa jadi momen The Great Production Shuffle. Jangan kemana-mana, karena saat negara adidaya saling tonjok kayak tarif, kita bisa jadi wasit, atau bahkan kita bisa buka ring tinju sendiri. 1% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Ya, itu tadi Trump, presiden yang bisa bikin tarif kayak lagi main Uno reverse. Tarif dasar 10%, tambahan buat Indonesia 32%, totalnya 42%. Ini kayak disuruh bayar 42% lebih mahal buat barang yang kita produksi sendiri, cuman karena dia bisa aja gitu. Tapi jangan buru-buru ngambek, karena tarif ini bukan cuman soal uang, ini adalah peta kekuasaan baru. Ibaratnya kayak main catur, tapi papan caturnya udah kebakar dan Trump masih ngegerakin bidak sambil selfie. Gini logikanya. Negara-negara maju dulu bangun industrinya pakai globalisasi. Produksi di China, pasang logo di US, jualnya di Eropa. Tapi sekarang, karena takut ketergantungan, mereka bilang, gak mau impor dari negara musuh, gak mau suku cadang dari luar, harus bangun semua di dalam negeri atau sekutunya. Makanya tarif ini tuh kayak alarm ya. Woi, yang gak deket sama kita siap-siap dibikin mahal. Jadi bukan cuma soal dagang, ini soal siapa temenan sama siapa. Nah, Indonesia sayangnya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga. Kita tuh kayak temen nongkrong yang jarang ngebales chat, makanya kita kena. Karena kita nggak punya posisi tawar, dan tentu ini bahaya. Karena kalau kita nggak ngerti cara mainnya, kita bakal jadi negara yang cuma bisa bilang, ya mohon dimaklumi, kondisi global emang tidak menentu. Lah iya, tapi kan yang main juga manusia, bukan dewa.
Tarif ini tuh artinya dunia bakal berubah, rantai pasok bakal nyari jalur baru. Produsen bakal pindah pabrik ke tempat yang lebih aman secara politik. Dan kita bisa banget jadi destinasi baru. Tapi kita harus tahu dulu nih, kita ini lagi duduk di mana dalam permainan ini. Karena kalau kita pikir ini cuman masalah dagang, kita bakal ngelewatin peluang emas buat jadi pusat produksi regional. Intinya, tarif Trump itu bukan ancaman, itu adalah pengumuman. Pengumuman kalau dunia sedang nyari tempat produksi baru. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah Indonesia cukup siap untuk jadi jawaban itu? Karena kalau kita cuma fokus pada kena berapa persen, kita bakalan lupa ini bukan soal harga, ini adalah soal arah. Lah, korban. Bro, kita ini negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, bukan karakter figuran di sinetron politik global. Coba lihat deh, kalau kita terlalu nyaman pakai label korban, kita lupa satu hal penting. Korban itu bisa nuntut, tapi pelaku bisa ngatur. Dan dunia saat ini lagi digarap sama pelaku-pelaku baru yang ya nggak nunggu dikasih spotlight. Mereka rebut sendiri. Vietnam misalnya. Mereka kena dampak juga, tapi apa dia nangis di podium WTO? Enggak kan? Dia langsung buka lapak buat pabrik-pabrik yang lagi galau ditinggal China. Atau Meksiko, pasca NAFTA, mereka bilang, nggak apa-apa kalian ribut, yang penting pabrik kalian tetap produksi di tanah kami. Jadi, kalau kita terus-terusan branding diri sebagai korban, kita bakal kehilangan momen jadi pelaku. Bahkan, bukan cuma pelaku, tapi pengendali produk baru dalam jaringan produksi. Gini ya, dunia ini kayak game MMORPG. Siapa yang cepat adaptasi sama patch terbaru, dia bakalan cepat naik level. Nah, sekarang patchnya adalah geopolitik rusuh, perang dagang, rantai pasok pindah tempat. Kalau Indonesia cuma diem sambil teriak, ya kita korban, kita nggak bakalan dapat XP apa-apa. Kita tuh bukan negara yang nggak bisa apa-apa. Kita punya SDM, punya pasar, punya bahan baku, punya lokasi strategis. Yang kita nggak punya cuma satu, sense of urgency. Kita butuh mindset baru dari kami terdampak menjadi, oke, ini chaos dan ini adalah celah kita. Ini kayak main catur, kadang pion yang kena duluan justru bisa buka jalan untuk skakmat. Pertanyaannya, mau terus jadi pion yang ketabrak atau jadi pion yang nyeruduk sampai ujung dan berubah menjadi ratu? Jadi jangan bangga jadi korban yang sabar, banggalah jadi bangsa yang diserang tapi malah naik kelas. Kadang kita ngerasa udah jalan cepet, ngos-ngosan, tapi ternyata treadmillnya nggak nyala ke depan. Kita cuman capek aja jalan di tempat. Dan itu yang kejadian ketika negara cuman fokus jadi yang terkena dampak, bukan yang ngatur arah dampaknya kemana. Kita tuh udah waktunya upgrade mindset kita. Dari kenapa kita terus-terusan kena, jadi gimana caranya kita bikin sistemnya nggak relevan lagi buat nyakitin kita. Nggak percaya? Nih, lihat negara lain. Vietnam 10 tahun lalu jadi bahan bercandaan diplomasi. Sekarang, mereka jadi golden boy-nya supply chain Asia. Dia nggak nunggu sistem berubah, dia taktis buka zona produksi, kasih insentif, bikin investornya jadi betah. Meksiko, negara yang kata orang cuma buat liburan tequila, sekarang masuk top 10 negara ekspor ke US. Bukan karena dia ngelawan tarif, tapi karena dia ngerti, gua nggak bisa ubah Trump, tapi gua bisa ubah posisi gua di mata bisnis dunia. Sementara kita di Indonesia masih sibuk bilang, tapi nggak fair dong, kok kita dikenain juga? Bro, dunia ini bukan soal fair, ini soal fit in or be replaced. Kuncinya itu cuma satu, jangan lawan sistem, tapi akalin sistem itu. Dunia dagang sekarang itu bukan satu jalan tol, tapi mes, penuh belokan, portal, dan jalan tikus. Kita tinggal pilih, mau bengong di pintu masuk sambil nunggu dibukain palang, atau nyari celah di semak-semak, dan tiba-tiba udah di tengah arena aja. Nggak semuanya harus dilawan. Kadang yang lebih penting itu nge-hack strukturnya diam-diam. Misalnya, kita tahu nggak bakal bisa ekspor langsung ke US karena tarif. Ya udah, bikin aja subsidiary di Thailand, rakit di sana, kirim lewat FTA. Game lama namanya Made in Country X. Game baru, Assembled Strategically in Region Y, Supplied Globally. Jadi ya bro, daripada kita terus bilang kenapa dunia ini nggak adil, mending kita bilang, kalau gitu dunia ini perlu gue desain ulang dikit. Karena kadang yang menang di sistem bukan yang teriak paling keras, tapi yang ngerti cara main diem-diem dan tiba-tiba udah pegang remote TV-nya aja.
Tadi kita udah tahu lah ya, dunia lagi perang tarif, pabrik-pabrik global lagi nyari rumah baru. Pertanyaannya sekarang simple, kalau dunia lagi sibuk bakar jembatan, Indonesia siap nggak jadi tempat bikin jalan baru? Ini bukan soal ikut-ikutan tren, ini soal posisi tawar. Dan posisi tawar itu nggak bisa diminta, harus dibangun. So, kita butuh skenario, bukan cuma sekedar wacana. Dan gue bakalan kasih 5 langkah sederhana, kayak resep mie goreng instan, tapi levelnya industrial. Yang pertama, kita harus menyiapkan zona ekonomi khusus untuk otomotif dan electric vehicle. Bukan cuma lahan doang ya, tapi lahan, listrik, pelabuhan, plus 1 pintu izin. Jadi bukan sekedar kita punya tanah, tapi kita punya habitat buat pabrik berkembang biak. Dan yang kedua, kita juga harus menyiapkan insentif bukan cuma sekedar pajak. Ini bukan cuma tax holiday ya, tapi juga jaminan pasokan, workforce yang siap pakai, dan fasilitas paten yang cepat. Mau investor betah, bikin dia ngerasa di sini cuma bukan murah tapi juga gesit. Yang ketiga, kita harus memiliki rantai pasok lokal yang tahan banting. Bangun ekosistem komponen otomotif dari UMKM hingga industri menengah. Ini bukan soal bisa buat baut atau enggak ya, tapi soal kalau dunia butuh sensor, kita bisa kirim. Kalau dunia butuh chip, kita bisa nyiapin partnernya. Yang keempat, kita bisa siapkan kebijakan untuk ekspor non-US, fokus pada regional. Bangun aliansi dagang baru, arahkan ekspor ke Timur Tengah, Afrika, dan ASEAN. Karena kalau US mahalin tarif, kita bisa ngomong ke negara lain. Mau barang bagus, murah, dan nggak kena perang dagang, ya ke kita aja. Dan yang kelima, lakukan branding produksi global. Launch campaign, misalnya seperti Assembled in Indonesia, Design for the World. Indonesia bukan tukang pasang, tapi negara yang ngerti desain logistik global. Bikin investor mikir, gua nggak cuma buka pabrik nih, gua lagi bikin masa depan di Asia Tenggara. Bro, kita ini punya semua bahan. Tanah kita luas, tenaga kerja muda, letak kita strategis. Satu-satunya yang kurang adalah mindset siap perang dan blueprint yang taktis. Dan 5 pilar tadi itu bukan cuma mimpi ya, itu adalah cara kita ambil tempat di tengah reruntuhan sistem lama. Karena kalau negara lain sibuk bakar sistem, kita nggak perlu ikut-ikutan drama. Kita cukup buka pabrik dan nulis ulang peta industri dunia dari sini. Di segmen terakhir, kita akan bicara tentang apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan dan kenapa Indonesia harus berani jadi poros baru. Stay tune bro, belum kelar nih, kita baru mulai panas. Kita hidup di zaman yang aneh. Negara-negara besar saling bacok pakai tarif. Aliansi berubah lebih cepat dari tren TikTok. Dan semua orang sibuk cari aman. Tapi di tengah kekacauan itu, ada peluang langka. Negara yang berani berdiri bisa jadi jangkar baru. Dan jangkar itu nggak harus paling besar, nggak harus paling kuat. Cuman harus cukup berani untuk nggak ikut panik. Indonesia hari ini berdiri di simpang jalan. Satu arah jadi korban selamanya, atau arah lain jadi penentu arah baru dunia produksi. Tapi untuk jadi itu, kita nggak cuma butuh kebijakan. Kita butuh bayangan besar, visi yang melampaui 5 tahunan, strategi yang nggak cuma reaktif tapi destruktif, dan rakyat yang nggak cuma diajak nonton tapi diajak bikin panggung sendiri. Karena gini bro, kalau dunia lagi pecah, Indonesia nggak boleh jadi pecahannya. Kita harus jadi kerangka baru. Kerangka di mana produksi itu bukan cuma soal bikin barang, tapi bikin masa depan. Kita bisa, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita cukup waras untuk nggak ikut rusuh dan cukup pintar untuk mengambil celah. Dan yang paling penting, kita cukup besar untuk didengar, tapi cukup luas untuk gerak cepat. Dan cukup gila buat bilang, kalau yang lain bakar sistem, kita bikin sistem baru. Karena sejarah nggak ditulis sama yang ribut-ribut, tapi sama yang diem-diem bangun sesuatu yang besar. Dan mungkin negara itu bisa aja bernama Indonesia.